Mungkin kisah yang akan diceritakan kali ini akan terkesan mengada-ngada untuk golongan kaum munafik dan kaum kafir. Namun kita sebagai umat muslim wajib mempercayai kebenaran dari kisah kali ini karena berasal dari hadis yang sahih tentang cerita terbelahnya bulan oleh mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mukjizat ini merupakan salah satu mukjizat yang besar karena mukjizat ini bisa dilihat oleh sebagian besar orang-orang di wilayah lain ketika itu. Mohon untuk teman-temanku seiman untuk menonton ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang kisah terbelahnya bulan oleh mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah bisa membelah lautan, dan itu bisa disaksikan oleh orang-orang yang berada di dekatnya. Ada yang lebih hebat lagi nih teman-teman. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membelah bulan menjadi dua bagian, dan hal ini bisa dilihat seluruh manusia di bumi di bagian wilayah yang sedang berwaktu malam hari. Tentunya seluruh mukjizat yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kali ini bersumber dari riwayat hadis yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kisahnya seperti ini teman-teman. Pada suatu malam di kota Mekah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan tawaf di Ka'bah, dan kisah ini terjadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di kota Mekah. Artinya saat itu kekuatan kaum muslimin masih sangat begitu lemah, dan ketika itu suasana malam sedang bulan purnama. Mungkin kalau di tanggal hijriah ini berada di waktu pertengahan bulan. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang tawaf, di sekelilingnya ada beberapa orang Quraisy yang sedang memperhatikan. Kemudian salah seorang Quraisy berkata, "Wahai Muhammad, coba tunjukkan kepada kami satu kehebatan yang membuktikan bahwasanya bahwa engkau adalah Nabi." Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Apakah jika aku tunjukkan sebuah mukjizat, kalian akan beriman?" Lalu mereka berkata, "Iya, tentu saja." Dan Nabi Muhammad SAW berkata, "Baiklah, apa yang ingin kau lihat?" Kemudian Quraisy berkata, "Kau lihat bulan yang ada di atas itu. Coba engkau belah bulan itu untuk kami." Sebenarnya teman-teman, orang-orang Quraisy ketika itu hanya ingin mempermalukan Nabi Muhammad SAW saja. Bukan berarti ketika ditampakkan mukjizat, mereka akhirnya mau beriman, dan permintaan orang-orang Quraisy ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana coba membelah bulan, sedangkan dipegang oleh tangan pun tidak mungkin. Teman-temanku seiman, kemudian Nabi Muhammad SAW mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan, lalu Nabi perlahan-lahan menggaris bulan itu menggunakan jarinya, dan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan itu terbelah menjadi dua. Bahkan teman-teman, fenomena bulan terbelah dua waktu itu, potongan bulan yang pertama terlihat berada di Bukit Abi Qubais, dan potongan bulan yang kedua berada di Gunung Aswameda. Karena kota Mekah ini teman-teman dihimpit oleh dua gunung tadi, Abu Qubais dan Aswada. Jadi ketika bulan ini terbelah dua, potongannya saling menjauh, dan itu bisa dilihat seluruh mata manusia pada malam itu. Namun bukannya mereka beriman karena melihat mukjizat yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW, malahan mereka berkata, "Sungguh luar biasa sihir dari Muhammad." Kemudian ada seorang yang berkata, "Untuk membuktikan ini sihir atau bukan, bagaimana jika kita bertanya kepada orang-orang Quraisy yang berada di luar Mekah, yang akan datang dari pedagang, dan mungkin beberapa hari lagi mereka akan sampai di sini." Artinya teman-teman, ketika itu orang-orang Quraisy menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak benar-benar membelah bulan. Mereka berasumsi bahwa Nabi Muhammad SAW hanya menyihir mata mereka yang seolah-olah melihat bulan itu terbelah menjadi dua. Sobat Jazirah Pangestu yang dimuliakan Allah,
Singkat cerita, beberapa hari setelah peristiwa ini sampailah orang-orang Quraisy di Mekah. Mereka datang dari luar Mekah, selesai berdagang dari luar Mekah, lalu orang-orang mulai bertanya kepada mereka perihal terbelahnya bulan pada malam itu. Orang-orang yang baru dari luar Mekah ini kompak mengatakan, iya, beberapa malam lalu kami melihat bulan itu terbelah dua, dan bahkan kedua sisi bulan itu berjalan saling berjauhan. Ternyata benar teman-teman, kalau memang ini sihir, tidak mungkinlah di luar kota Mekah melihat hal yang sama. Tapi ketika itu, tak ada satu orang pun yang menyangkal bahwasanya mereka benar-benar melihat bulan terbelah dua. Tapi bodohnya teman-teman, bukannya beriman kepada Nabi, mereka malah berkata, sungguh sihir Muhammad tambah hebat, bisa menguasai seluruh dunia, padahal betul-betul mereka telah menemukan faktanya tentang kebenaran dari peristiwa itu. Tapi tetap saja mereka begitu kerasnya hati mereka untuk menerima seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terakhir di tengah-tengah mereka. Sobat Jazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, kita bahas dari sisi ilmiah kenapa fenomena sebesar ini hanya tercatat di Al-Quran dan hadis. Membelah bulan adalah sesuatu hal yang sangat ajaib. Pastinya fenomena seperti ini juga akan disaksikan oleh manusia lain di berbagai belahan bumi. Bahkan mungkin rotasi bumi akan terpengaruh karena kejadian luar biasa pada malam itu. Menurut Ustadz Abdul Wahab Ahmad, setidaknya ada 4 balasan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, minim catatan. Sejarah masa lalu, cerita kejadian dari 14 abad yang lalu mungkin tidak direkam dengan baik. Dan kebanyakan hanya berupa cerita dari mulut ke mulut yang kebanyakan hilang di telan zaman. Yang kedua, tidak semua orang di bumi saat itu sedang melihat bulan. Bisa jadi saat itu bulan tidak berada pada ketinggian yang cukup untuk dilihat di daerah yang sangat jauh, sehingga bangsa lain tidak melihat kejadian itu. Artinya manusia waktu itu mengalami siang hari, tentu tidak bisa melihat mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang membelah bulan. Yang ketiga, bisa jadi bulan terbelah saat larut malam, sehingga kebanyakan orang di berbagai negeri sudah tertidur, atau bisa jadi saat itu langit terhalang awan bagi bangsa-bangsa di luar kota Mekah. Yang keempat, bisa jadi kejadian ini sengaja ditutupi, bukan hal yang mustahil bahwa kisah tersebut sengaja ditutupi dan dihilangkan dari sejarah meskipun banyak orang-orang yang menyaksikannya. Sebab jika ditemukan catatan sejarah bahwa bulan pernah terbelah akan menjadi bukti bahwa kenabian Nabi Muhammad adalah benar. Teman-temanku seiman, para astronot Amerika Serikat pernah melakukan penelitian di bulan. Mereka mengatakan ternyata bulan pernah mengalami pembelahan pada masa lampau. Kami mendapati secara pasti dari batu-batuan yang terpisah dan terpotong di dalam permukaan bulan sampai ke dalam perut bulan, dan mereka pun meminta bantuan pakar geologi untuk meneliti dan mendapatkan informasi bahwa hal itu terjadi karena bulan pernah terbelah menjadi dua. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang terbelahnya bulan oleh mukjizat Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.